Budi Luhur. Oke, selamat datang kembali di semester yang baru ya, semester Gasal 2021-2022 di mata kuliah kita hari ini, mata kuliah energi baru, dan kita akan menggunakan sebuah metode perkuliahan yang berbeda dari perkuliahan biasanya, yaitu adalah pembelajaran dengan metode project based learning. Nah, apa itu metode project based learning? Nah, jadi sesuai dengan Ibu Putih nomor 7 ya. Metode project based learning ini adalah metode pembelajaran pemecahan kasus atau pembelajaran kelompok berbasis proyek. Nah, jadi di sini sifatnya nanti adalah team based project. Jadi teman-teman akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, di mana beberapa kelompok itu akan mengerjakan sebuah proyek dari studi kasus yang diberikan. Apa yang harus teman-teman lakukan di sini? Nah, dari aktivitas mahasiswa, nanti teman-teman akan belajar dalam kelompok kecil, ya, sekitar 3 sampai 5 orang, bergantung dari jumlah mahasiswa, atau belajar secara individual. Nah, teman-teman di sini akan mengerjakan tugas berupa proyek yang telah dirancang secara sistematis oleh dosen, ya. Kemudian di sini mahasiswa juga dituntut untuk menunjukkan kinerja dan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya di sebuah forum. Dan kemudian teman-teman juga akan belajar untuk membuat proposal project yang akan dikerjakan serta mempresentasikannya di kelas. Nah, dari sini kemampuan yang diharapkan yang dimiliki oleh mahasiswa adalah mahasiswa memiliki rasa tanggung jawab, terlatih ya, disiplin dalam membuat rancangan proyek. Mahasiswa juga diharapkan bisa bekerja secara sistematik menghasilkan sebuah proyek yang efisien, ya, yang kreatif dan inovatif. Di sini karena team based project, berarti teman-teman diharapkan untuk memiliki kemampuan berkomunikasi dan aktualisasi diri, ya, serta memiliki kemampuan untuk menjelaskan perencanaan dan pengelolaan sebuah proyek. Nah, kalau gitu dosennya ngapain? Nah, aktivitas dosen, saya sebagai dosen, saya bertugas untuk merumuskan tugas dan melakukan proses bimbingan. Jadi Anda mengerjakan proyek tidak saya lepas, tetapi akan tetap berada di bawah bimbingan saya seperti itu, ya. Saya di sini sebagai fasilitator dan motivator serta akan melakukan evaluasi terhadap kinerja teman-teman semua. Jadi di sini sifatnya fokusnya kepada teman-teman, ya. Jadi tidak dari awal semester sampai akhir semester saya memberikan teori terus-menerus, tidak seperti itu. Tapi di sini saya akan memberikan sebuah case, ya, di mana teman-teman harus menyelesaikan case itu dengan dalam berupa proyek itu tadi, ya, project based learning seperti itu. Nah, dalam pemecahan kasus, mahasiswa di sini berperan memecahkan sebuah kasus. Ya, mahasiswa melakukan analisis terhadap suatu kasus tersebut untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusinya. Kemudian di sini Anda dituntut untuk berdiskusi secara aktif, ya, jadi harus ada diskusi kelompok, itu adalah sesuatu yang utama di dalam project based learning ini, dan mayoritas percakapan dilakukan oleh mahasiswa. Nah, kelas dapat dibagi menjadi kelompok-kelompok untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang lama. Jadi selama 1 semester, Anda akan dibagi menjadi beberapa kelompok, di mana Anda akan bekerja bersama selama 1 semester itu. Kemudian setiap kelompok akan diberikan masalah asli, ya, atau real problemnya. Lalu Anda akan saya berikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasinya seperti apa. Nah, setiap kelompok outputnya nanti adalah mempersiapkan presentasi atau karya akhir yang ditampilkan di kelas seperti itu. Seperti apa sih bentuknya ini nanti sambil berjalan akan saya pandu dan berikan contohnya seperti itu. Oke, next. Next tadi kita sudah tahu tentang apa yang metode pembelajaran di mata kuliah ini, ya. Sekarang kita akan
berkenalan sedikit tentang apakah itu energi baru dan terbarukan. Ada yang mau menjawab? Ini mungkin? Atau Didi? Didi, boleh? Didi Kristanto, pernah dengar nggak Iya, kenapa? energi baru terbarukan itu seperti apa sih maksudnya? Energi terbarukan. Ya, betul. Yang energi yang berasal dari sumber daya alam, Bu. Sebenarnya contohnya apa misal? Kayak angin, air, Mhm, gitu. mhm, Matahari. mhm. Oke. Ya, teman lain ada yang mau menambahkan? Daniel mungkin? Mungkin Bu, energi terbarukan itu berasal dari sumber daya alam yang tidak habis. Tidak habis. Oke, artinya dia bisa diproduksi terus-menerus ya. Ya, Seperti itu, berkelanjutan. berkelanjutan. Oke. Seperti inilah Bu, apa namanya? Matahari, bener gak Bu? Betul, betul. Matahari. Selama matahari masih bersinar, Iya. energi terbarukan ini masih bisa kita manfaatkan. Ya. Iya, betul. Kemudian Farel mau menambahkan? Enggak. Kalau gitu saya pertanyaannya ganti. Kenapa kita butuh energi terbarukan, Farel? Karena kalau misalnya kita menggunakan energi fosil yang telah lama kita gunakan selama beberapa ratus tahun ini, energi fosil itu pasti habis. Pasti Makanya itu habis. makanya itu kita perlu sumber daya lain. Ya, betul jawabannya. Ada yang mau menambahkan? Yudhistira mungkin? Boleh dinyalakan dulu mic-nya. Itu jawabannya Farel udah benar menurut saya, Bu. Anda berpendapat juga tuh. Iya, Coba. soalnya kayak energi tak terbarukan kayak batu bara, minyak bumi itu kan butuh proses yang lama untuk pembuatan dari alamnya kan, kalau ditambang terus-menerus pasti bakalan habis juga. Ya. Jadi kita butuh energi terbarukan yang dalam kata lain kayak kekal lah, Bu. Kayak panas matahari gitu kan juga penting banget kalau dimanfaatkan gitu. Oke, betul. Ya. Nah, kemudian betul tadi apa dikatakan oleh teman-teman. Energi terbarukan itu adalah energi yang dihasilkan dari sumber alami seperti matahari, angin, dan air, dan dapat dihasilkan lagi dan lagi ya selama kehidupan di bumi ini masih ada. Gitu. Nah, apa output dari perkuliahan energi baru dan terbarukan ini? Jadi kita akan ada dua proyek besar, yaitu sebelum UTS dan setelah UTS. Ya, jadi nanti untuk porsi penilaian juga akan lebih banyak dari penilaian hasil proyek berkelompok teman-teman. Jadi nanti sebelum UTS saya akan membahas teorinya dulu ya teman-teman, teorinya dulu tentang bagaimana cara menghitung kapasitas energi yang bisa dibangkitkan di pembangkit listrik tenaga angin, tenaga air, dan tenaga surya. Ya, seperti itu. Kemudian nanti dari situ setelah saya beritahu teorinya, cara perhitungannya, teman-teman nanti proyeknya adalah mampu menganalisis kebutuhan daya listrik. Jadi kan sebelum teman-teman itu merencanakan sebuah pembangkit listrik ya di suatu tempat, teman-teman harus menganalisis dulu di tempat ini kebutuhan daya listriknya berapa supaya nanti bisa cocok ya antara yang dirancang dengan kebutuhannya itu seperti apa. Seperti itu. Kemudian teman-teman akan membuat proyek secara berkelompok berupa analisis potensi EBT pada suatu lokasi di Indonesia. Nah, ini nanti teman-teman akan saya berikan kebebasan untuk memilih lokasinya itu mau di mana. Ya, jadi katakan lokasinya di tempat
salah satu rumah teman Anda misal di rumahnya Aditya di dekatnya ada sungai misal nih. Wah, ini berarti berpotensi untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro misal seperti itu boleh. Ya, jadi silakan teman-teman mengobservasi kira-kira mana ya yang berpotensi untuk dibuat rancangan energi baru dan terbarukan. Ya, atau bisa juga di kampus misal ya. Kalau misalnya di kampus, di gedung ya, kayaknya kalau kampus itu kan punya rooftop yang luas ya. Nah, ini potensi bagus nih kalau kita pakai solar panel misal seperti itu. Nah, seperti itu contohnya. Ya, kemudian teman-teman juga akan saya beritahu sebuah perangkat lunak yang bisa digunakan untuk menganalisis potensi EBT ini. Ya, jadi kan seperti ketika kita ingin mengetahui apakah tempat tersebut berpotensi atau tidak, kita kan harus mencari tahu dulu, ya. Misal untuk pembangkit listrik tenaga angin, kita harus cari tahu dulu di tempat itu apakah kecepatan anginnya itu mampu memenuhi syarat minimal dari pergerakan turbinnya seperti itu. Kan tidak semua kan ada tidak semua tempat bisa pakai pembangkit listrik tenaga angin gitu. Ya, atau mungkin pembangkit listrik tenaga air. Nah, tadi bisa di dekat rumah Aditya itu ada sungai. Nah, kira-kira bisa nggak ya sungai ini itu dimanfaatkan energinya untuk membuat pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Nah, berarti kita harus tahu debit air atau kecepatan airnya berapa dan seperti itu. Kita harus tahu itu dulu. Yaitu sebelum UTS. Nah, setelah UTS, setelah teman-teman bisa menganalisis potensinya, sekarang teman-teman merancang dan mendesain pembangkit listrik berbasis EBT itu. Jadi Anda tidak hanya menganalisis potensinya, tetapi Anda juga bisa merancang dan mendesain. Seperti apa sih yang akan teman-teman bangun di situ, ya? Tapi kita hanya sebatas rancangan ya. Kita tidak sampai membuat alatnya di sini, karena pasti dananya akan sangat besar. Nah, kemudian Anda juga harus bisa untuk menjabarkan komponen-komponen sistem pembangkit yang diperlukan. Misal Aditya tadi dekat rumahnya ada sungai. Oh, ini berpotensi untuk mikrohidro. Nah, apa saja sih komponen untuk membuat pembangkit listrik tenaga mikrohidro tersebut? Nah, jadi Anda nanti akan jabarkan dan dapat menganalisis rancangan dan desain secara teknoekonomi. Seperti itu. Jadi ada dua, sebelum UTS dan sudah UTS. Nah, jadi nanti untuk penilaian pun akan lebih besar porsinya dari situ. Ya, oke. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang sudah kebayang belum? Berarti dikasih Ya? materinya dulu ya. Bagaimana? Berarti dikasih materinya dulu baru dikerjakan bareng-bareng gitu. Iya dong. Nanti saya beritahu dulu, misal bagaimana sih perhitungannya, ya perhitungannya itu bagaimana, baru nanti teman-teman yang studi kasus di sebuah lokasi realnya gitu. Ya, dan itu silakan teman-teman mencari lokasi yang memang itu kira-kira berpotensi untuk Anda bangun pembangkit listrik berbasis EBT di situ. Ya, jadi mungkin untuk pertemuan-pertemuan awal nanti saya sampaikan materi sekaligus teman-teman sambil berdiskusi dengan teman sekelompok Anda. Ya, kira-kira mau memilih lokasinya itu di mana. Oke, terima kasih teman-teman semua. Kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Nanti sambil saya update terus agenda apa yang akan kita pelajari di pertemuan hari itu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Selamat siang, sehat dan semangat selalu. Kita sampai lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.